Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ittaba'ani fahuwa dakhalal jannah wa man asani fahuwa faqad aba. Shadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa sadaqa Allah Ta'ala biqaulihi wa huwa asdaqul qailin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan para jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kita akan melanjutkan sambungan kajian kita pada beberapa pertemuan yang lalu, yakni masih berkisar seputar wajibuna nahwir rasul. Beberapa kewajiban setiap orang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah meyakini, bahkan menjadi sumpah, menjadi janji, menjadi pernyataan, menjadi pengakuan yang sangat kokoh di dalam dua ungkapan kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku menyatakan, aku mengakui, aku bersaksi, aku bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah yang harus kita teladani, yang harus kita contoh segala perilakunya di dalam menjalani kehidupan kita. Baik urusan-urusan yang kecil maupun urusan-urusan yang besar, ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan. Maka salah satu syaratnya amal kita akan diterima, amal kita sehari-hari akan diterima oleh Allah manakala kita mencontoh Rasul. Kalau kita beramal tidak sesuai dengan contohkan Rasul, bahkan tidak diterima. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, man fa'ala fi amrina hadza, siapa orang yang melakukan suatu amalan di dalam suatu urusan agama, akan tetapi walaisa fi amrina, itu tidak ada perintah dari kami atau tidak sesuai dengan yang kami contohkan, bahwa raddun, kata Rasul, maka amal ibadahnya tertolak alias tidak diterima. Oleh karena itu jamaah sekalian, di antara syarat diterimanya amal ibadah kita atau di antara syarat perbuatan kita sehari-hari menjadi amal ibadah, salah satu di antaranya adalah harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama harus dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua semata-mata karena hanya mengharap ridho Allah. Yang kedua harus didasari dengan ilmu. Yang ketiga harus mencontoh Rasul dan sahabat-sahabatnya. Yang keempat harus istiqomah dan sempurna. Itu beberapa kriteria diterimanya amal-amal ibadah kita. Kalau tidak sesuai, termasuk tidak sama dengan apa yang dicontohkan Rasul, fahuwa raddun, tertolak. Jadi saya bacakan secara garis besar saja supaya nanti kalau ada yang ketinggalan gampang kita ingat. Jadi kewajiban setiap orang beriman terhadap Rasulullah sebagai tuntutan syahadat kita kepadanya ialah al-imanu bihi. Harus beriman kepada Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah ke permukaan dunia ini, membawa satu ajaran Islam untuk menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, disampaikan kepada umat manusia agar manusia itu selamat hidupnya di dunia sampai di akhirat. Nah, itu tugasnya Rasul gitu ya. Kita harus mengimani itu. Jadi kalau kita melenceng keyakinan kita, maka berarti keimanan kita tidak sempurna. Yang kedua, tuntutan iman kita, tuntutan keimanan kita kepada Nabi, mahabbatuhu. Harus kita berupaya mencintai Nabi. Bagaimana caranya mencintai Nabi? Nabi sudah tiada sekarangnya. Maka ajarannya itu harus kita hidupkan.
Sunnah-sunnahnya itu kita adukannya. Dalam setiap segi-segi kehidupan, sisi kehidupan sehari-hari, tidak ada suatu perbuatan yang kita lakukan yang di situ tidak ada sunnah Nabi. Contohnya mau makan, ada sunnah Nabi. Artinya ada aturan dalam urusan makan. Mau minum, ada aturan yang telah dicontohkan Nabi. Mau berjalan, mau tidur, mau bekerja, menjadi ayah, menjadi pemimpin, wes semuanya lengkap. Ya, makanya dikatakan manusia paripurna itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amal perbuatannya itu dia bergerak bukan bergerak berdasarkan hawa nafsunya, tetapi semata-mata digerakkan oleh wahyu. Ya, digerakkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah di dalam surat An-Naml. Tidak ada ucapan perbuatan dilakukan oleh Nabi Muhammad satupun perbuatan kecuali itu karena dibimbing oleh wahyu Allah, dibimbing oleh firman Allah. Kalau kita enggak, kita kadang-kadang berdasarkan nafsu. Ya, makanya kita banyak kelirunya. Yang ketiga, kewajiban kita kepada Rasul di samping mencintai, ta'zimuhu, harus mengagungkan pribadinya, mengagungkan akhlaknya, mengagungkan perjuangannya, mengagungkan seluruh keluarga dan keturunan-keturunannya. Ya, seperti di Indonesia banyak orang mengatakan Habib. Habib itu adalah salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau sering kadang-kadang disebut Sayyid. Ya, Sayyid di Indonesia ini kan banyak keturunan. Kalau dipanggil Sayyid, dipanggil Habib, itu biasanya banyakkan itu masih nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman konon ceritanya sekarang banyak dipalsu katanya. Banyak Habib-Habib palsu di Indonesia yang beberapa waktu-waktu terakhir ini geger ya. Ya itu kalau menipu palsu ya kan urusannya sendiri ya. Tapi kita di sini selama kita meyakini bahwa itu memang adalah ada pertalian darahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun cucu yang ke-100 kalinya, ta'zimu harus kita mengagungkan. Yang berikutnya masih kewajiban kita terhadap Rasulullah, nasratuhu wa ta'ziruhu. Ketika Rasulullah itu dijelek-jelekkan, ya, dihinakan, baik kepribadiannya maupun ajaran yang dibawanya, maka kita harus bangkit melawan, membela dan membela dan mempertahankannya. Nah, maka kalau kita membela Rasul kita dihina, Tuhan kita dihina, agama kita dihina, kemudian kita mati, kita terbunuh ataupun kita yang membunuh, maka pahalanya surga, Pak Iman. Itulah hebatnya itu. Kalau kita membela agama, membela Rasul, membela Al-Quran, kita dihinakan. Maka kalau kita membunuh orang-orang yang menghinakan itu, ataupun kita terbunuh, sama-sama jaminannya masuk surga. Ini saking pentingnya. Itu yang keempat. Yang kelima, ternyata banyak ini kewajiban kita terhadapnya. Mahabbatu man ahabbahu. Kita wajib mencintai orang yang dicintai oleh Rasul. Siapa Pak Oto orang yang dicintai Rasul? Sahabat-sahabatnya. Ada 75 sahabat Nabi itu, mulai dari Abu Bakar dan itu ada buku tarikhnya itu, sudah dijamin oleh Rasulullah bahwa sahabatku ini akan masuk surga bersamaku. Nah, kita harus mencintai orang yang dicintainya, termasuk mencintai keluarganya, turunannya Sayyidina Ali sampai itu banyak. Kalau kita baca di kitab Diba itu silsilahnya itu banyak sekali. Kita bersanji terus ya, sampai nyambung kepada Nabiullah Ismail, sampai nyambung kepada Nabiullah Ibrahim. Tercatat terus itu ya. Ya, jadi kita harus mencintai. Terus mencintai orang cintainya termasuk ulama-ulama kita. Ya, ulama-ulama kita itu karena tidak akan nyambung ajaran yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita ini kalau tidak ada ulama yang menyampaikan kepada kita secara sambung menyambung, bersanad. Bersanad itu nyambung-nyambung berurutan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bisa ditelusuri. Seperti Islam sampai ke Indonesia ini bisa ditelusuri, tercatat di dalam sejarah. Jadi makanya kata Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama, ya, orang-orang cendekiawan itu dalam berbagai bidang yang ada dalam keilmuan Islam itu adalah para pewaris Nabi.
Kata Nabi itu adalah pewarisnya Nabi. Nah, kalau itu pewarisnya Nabi, maka kita juga harus kita mencintainya. Itu yang kelima. Yang keenam, masih kewajiban kita terhadap ihya usunnatihi. Ihya usunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Nabi itu selalu memulai segala sesuatu yang kanan. Sunnah Nabi itu, Pak, bukan yang kiri. Pakai baju yang kanan dulu. Ya, mau makan yang kanan, bekerja yang kanan. Apa saja selalu dimulai dengan yang kanan. Itu termasuk sunnah. Sunnah Nabi. Ya. Terus termasuk sunnah Nabi, setiap apa saja yang mau dilakukan di dalam kehidupan sehari, tidak pernah Nabi memulainya tanpa didahului dengan membaca doa. Setelah sesudahnya selalu membaca pujian, alhamdulillah. Nah, itu sunnah Nabi. Yang begini-begini kita kadang-kadang nggak terlalu mementingkan, ya. Padahal sebetulnya ini yang paling bernilai nanti. Ketika besok amal-amal ditimbang itu, ini amalan-amalan sunnah Nabi. Kecil-kecil, Pak. Ya. Seperti tajdidul wudu. Kalau kita ragu-ragu wuduku ini tadi sudah batal apa belum, wudu lagi, wong air gak susah. Itu sunnah Nabi. Ya. Ketika kita berbuka puasa misalnya, kalau itu ya, sunnahnya Nabi itu disuruh makan kurma. Bukan berarti tidak boleh pisang goreng, goci-goci dan dadar gulung, bukan, boleh semuanya. Tapi sunnahnya Nabi itu makan kurma. Artinya kalau kita makan kurma atau tidak ada kurma air putih dibanding dengan minum susu dengan air itu, nilai beda pahalanya. Itu namanya sunnah. Sunnah-sunnah Nabi berikutnya, kalau ada hari-hari istimewa seperti hari Jumat. Hari Jumat, malam Jumat itu harus beda, Pak. Amalan-amalan kita dengan hari-hari itu sunnah Nabi. Karena Nabi begitu. Nabi itu kalau malam Jumat itu walaupun tidak menghatamkan Al-Quran, tapi surah-surah yang utama itu seperti surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Mulk dibaca. Sebelum Nabi tidur itu surah-surahnya dibaca itu. Ya. Termasuk surat-surat yang 4 kul. Nabi setiap mau tidur dibaca dulu di samping ayat kursi, qul ya ayyuhal kafirun. Terus ditiupkan ke sini. Ya. Habis itu baca lagi qul huwallahu ahad, ditiupkan. Baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, baru diginikan. Apa maksudnya, niatnya? Supaya bencana-bencana yang selalu mengintai, terutama di saat kita tidur itu, diselamatkan oleh Allah. Maka dijadikan wirid oleh Nabi itu di samping setiap habis sholat maghrib, habis sholat subuh itu biasanya dijadikan wirid khusus itu. Trikul. Ya. Termasuk juga kalau kita berkirim doa untuk arwah orang-orang yang telah mendahului kita, itu juga dicontohkan Nabi. Bacakan. Yang begini-begini kita kadang-kadang kurang telaten, ya Pak Hadi, ya. Banyak sekali kehilangan kita ini, kita nggak pernah menyesal. Padahal kalau kita kehilangan uang, misalnya Pak Iwan kehilangan uang 5 juta. Pusing nggak nyarinya? Pusing, mau tanya begini, apa begini ketemu. Banyak uang 5 juta hilangin, ya. Ya. Kita kehilangan banyak sunnah-sunnah Nabi, pahala itu kita merasa nggak kehilangan. Sehingga besok di hadapan Allah itu baru akan menyesal. Contohnya lagi, sunnahnya Nabi, intidharus sholati ba'da sholat. Nabi itu kalau di masjid, contohnya kayak sholat asar kan ke maghrib itu nggak lama waktunya kan, paling sekitar 2 jam lah sudah masuk maghrib. Maghrib ke isya mati itu Nabi biasanya itu nggak pulang, Pak. Ya, selalu intidharus sholat, menunggu waktu sholat yang lain ke sholat berikutnya. Dan itu termasuk orang-orang yang dirindukan surga, kata Nabi dalam hadisnya itu. Ya kita di masjid lah. Boleh kita sambil omong-omongan, yang penting jangan ngomong-ngomong masalah urusan-urusan yang dunia, kita omong-omongan masalah-masalah kegiatan dakwah kini. Itu saling bicara, sambung rasa, sambung pikiran, itu boleh. Ya. Nah, ya kalau tidak, kita ngomong dengan Allah. Kata Nabi, siapa yang ingin omong-omongan, bincang-bincang dengan Allah, gampang, ambil Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu sama dengan kita bincang-bincang, betapa luar biasanya. Tapi yang begini-begini kita kadang-kadang kita nggak paham, apa nyepelekan, tidak ada waktu, atau malas, atau mungkin kenapa?
Maka ini yang dikatakan Nabi, orang yang paling menyesal besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang ketika hidup di dunia ini ada waktu, ada peluang, ada kesempatan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil itu, tapi dia tidak lakukan. Maka nanti itu di hadapan Allah akan menyesal. Menyesal, Pak. Menyesal sekali sampai ingin minta dikembalikan ke dunia dia. Ya. Banyak kan memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Kata Nabi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba bayangkan kalau kita baca sampai 100 kali, bukan main. 100 kali. Jangan kita duduk di sini tuh. Itu katanya Nabi, besok itu akan menjadi kebun-kebun yang indah, menjadi taman-taman yang di dalam surga itu, Pak, kalimat itu. Dan itu kalau ditimbang kalimat-kalimat thayyibah itu lebih berat bobotnya daripada dunia beserta isinya. Sepele, Pak, akhirnya. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas diibadahi selain hanya Allah. Wallahu akbar, hanya Allah yang maha besar. Diulang-ulang begitu ya. Makanya kalau habis 5 waktu juga kan dianjurkan kan 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk, sampai ini sunnah-sunnah Nabi. Kita kadang-kadang apa ya nek di masjid itu sembunyi tempat itu kok terburu-buru aja Pak Iwan, apa yang membuat kita kayak gitu ya? Apa keburu ingin nonton TV di rumah atau ingin main HP? Nah ini Pak, sunnah jadi ini ya, ihya'u sunnati. Ini Pak, modal kita nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti ini ihya'u sunnati ini. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sebab kalau bukan kita, siapa yang menghidupkan sunnah kalau bukan kita? Oh kita ini umatnya. Nah, itu jadi beberapa kewajiban Nabi. Selanjutnya yang ketujuh, iktsarus sholawati. Ini wajib juga ini. Iktsarus sholawati, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ya. Kalau Allah bersolawat kepada nabinya, malaikat juga bersolawat kepada nabinya, kemudian kita diperintahkan, itu beda. Solawatnya Allah kepada Nabi itu berarti rahmatnya Allah tercurah. Solawatnya malaikat kepada Nabi itu berarti apa namanya? Doanya malaikat kepada para Nabi. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu bukan keuntungannya kepada Nabi, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Itulah, nggak ada ruginya. Siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau kita bersolawat 10 kali kepada Nabi, berarti Allah bersolawat kepada kita 100 kali. Solawat Allah kepada kita itu berarti rahmat Allah. Kasih sayang Allah tercintakan. Pokoknya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aja kok. Atau sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Banyak model salawat itu ya. Ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat juga. Atau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salawatul alaih. Salawat juga banyak macam salawat itu. Kalau kita baca itu di kitab kita ada salawat naria, ada salawat mujiat, ada salawat badaria, ada salawat apa lagi? Salawat Jibril, macam-macam ya. Ya. Itu saking senengnya orang itu ya Nabi. Itu berpahala, Pak. Enggak sulit. Apa sulitnya? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau panjang dia, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana. Boleh, terserah. Tapi sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang saya nggak suka kalau nek terlalu gawa Pak jadi. Wes kaono iku, nggak usah Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata Ayuna wa Maulana, nggak usah. Ya itu kan variatif namanya, orang tidak bosan. Ya kalau ingin paling gampang Allahumma sholli ala Muhammad. Orang saya nggak seneng pakai Sayyidina. Ya memang kalau di dalam sholat Pak kita teliti hadis itu memang nggak ada Allahumma sholli ala Sayyidina. Karena Nabi sendiri. Masa Nabi mengagung-agungkan diri sendiri kacau. Tapi kalau kita umatnya, saya ngomong ke Pak Iwan, Iwan dari mana Iwan? Kan nggak kasar.
Woto dari mana? Kan enak. Pak Woto deh gitu loh. Sama Nabi itu Sayyidina itu tadi termasuk sih mengagungkan. Ya memuliakan. Tapi enggak pakai Sayyidina, enggak teh Sayyidina ya. Ada. Tapi kalau saya memang sholat saya kadang-kadang enggak pakai Pak Woto ya. Dulu pakai, ya saya ingin lebih mencontoh Rasul. Tapi kalau dipakai juga ya nggak sampai membatalkan sholat. Seperti itu. Nah ini yang mari kita sebelum menyesal nanti yang sunnah-sunnah Rasul seperti ini jangan kita sia-siakan. Dan waktu kita ini cuma waktu hidup ini. Waktu hidup. Nanti masih hidup pun kalau kita lidahnya sudah kaku nggak bisa sudah. Iya. Mau ngaji nggak bisa nanti. Kan kita nggak tahu apa itu bisa menimpa kita. Apalagi stroke sekarang dikit-dikit stroke, dikit-dikit gini ya. Nah, sekarang ini sunnah Rasul ini, bukan main ini. Ya, akan menjadikan nanti memberatkan timbangan amal kita. Kan yang begini-begini sekarang, kalau kita baca sholawat panjang-panjang nggak mau disingkat ya. Ya Nabi Sallallahu di 3 kalimat aja, serba mau di instan. Iya, seperti itu. Padahal yang namanya amalan, termasuk amalan sholat itu, semakin panjang bacaannya, semakin berat bobotnya. Kita sholat, hanya baca habis Al-Fatihah, baca Qul huwallahu inna a'taina, dengan membaca surat Ad-Duha dan Wasyamsi, ya beda Pak. Beda, lebih nih. Cuman ada aturannya, kata Nabi, nek kon ngimami, nah itu nek ngimami, cok dawa-dawa. Takut di belakangnya ini ada orang sakit kayak saya nih Pak, sakit kayak gini nih, suruh berdiri bisa jatuh saya. Saya kemarin Pak Win ngomong di Pak Jumari, nih sholat maghrib itu nggak usah pakai ala-ala sama wasyamsi, kepanjangan. Subuh boleh, Nabi itu ya. Nabi itu kalau maghrib itu rata-rata kuliah ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Coba baca di hadis. Kenapa? Karena waktu maghrib itu singkat. Takut ada orang lewat numpang sholat mau ke apa namanya? Stasiun, gara-gara kita panjangin Yasin dibagi 2, ketinggalan 10 Pak orangnya. Yang gimana kalau kayak gitu? Nah, makanya jangan panjang. Kalau kamu imami, kata Nabi, ringankan sholatmu. Bukan rukunya sama sujudnya dipercepat, bacaannya yang jangan panjang-panjang. Bacaan suratnya maksudnya. Kalau Al-Fatihah kan nggak boleh, sudah pas ya. Ya rukunya udah ada ukurannya. Yang dikurangi itu bacaan suratnya. Jangan cepet-cepet, jangan terlalu panjang. Punya penyakit boyok, asam uratnya kumat, waduh. Tapi nanti kalau kita dapatkan imam seperti itu, di sisi lain kita ada udzur, maka ada caranya Pak. Jadi kita ini mau pergi lama, kalau kita ngikuti, umpamanya Pak Woto jadi imam, Yasin dibagi 2, panjang nggak kira-kira? Rakaat pertama, Yasin itu 83 dibagi 2 berapa? Itu rata-rata 40 ayat. Nah, kita ini cuma mampir numpang sholat aja, mau meneruskan perjalanan, ketinggalan. Atau mungkin ada ibu-ibu punya anak kecil, atau mungkin ada situ gitu. Jadi ringankan, orang sakit ringankan. Tapi seringan-ringannya juga jangan istilahnya juga rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua inna a'taina lagi jangan. Ya istilahnya minimal lah. Jadi yang kalau sholat maghrib itu kira-kira al-hakumut takatsur itu Pak, ke bawah itu pas itu. Ini sholat maghrib. Kalau sholat isya sedikit boleh lam yakun. Ya, al-bayyinah, boleh ikra, al-alaq, boleh sabis merabbika. Sholat subuhnya juga, kalau bisa jangan dua-duanya surat panjang, kembang Pak. Kalau misalnya al-ghasyiyah yang pertama, surat kedua itu ya pakai yang agak pendek. Misalnya al-hakumut takatsur wailul likulli humazah. Gitu. Ya. Jadi subuh memang Nabi agak panjang sedikit kalau subuh. Tapi jangan dua-duanya panjang, karena nanti ditambah doa kunut. Kalau saya ngimami menurut Pak Iwan, kepanjangan bagaimana? Ya Pak Woto, aku kepanjangan Pak Woto. Kayak gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang saya berupaya itu untuk aneh ya ini. Tapi gitulah. Kalau baca Quran juga memang kadang-kadang kalau dihayati maknanya itu nggak terasa panjang. Dihayati. Dan
Saya kalau jadi imam berupaya surat-surat ayat yang saya baca saya hayati maknanya. Misalnya alhaakumut takatsur, gara-gara kamu berlomba-lomba memperbanyak harta sampai kamu lalai kepada Tuhanmu. Hatta zur, sampai kamu masuk ke liang kubur. Sampai kamu masuk ke, sampai mati maksudnya. Gara-gara urusan dunia itu kamu lupa kepada Allah, kan kita menghayati salat. Atau mungkin Pak Woto baca kita hayati. Hatta zurtum kalla saufa ta'lamun. Mbok ya jangan begitu, nanti kamu akan menemukan balasannya. Summa kalla saufa, mbok jangan begitu, nanti kamu diulang ya. Summa la tarawnal jahim, nanti kamu akan mendapat balasan neraka jahim. Nah, jadi kalau kita tergoda, terlalaikan hubungan kita dengan Allah gara-gara urusan ini, nanti kita akan menyesal di hadapan Allah. Ya termasuk ini yang kita ceritakan ini. Jadi modal kita ini Pak, modal kita ini cuma umur yang tersisa ini. Ya, kalau ada hari-hari istimewa itu kalau setiap harinya kan hari Jumat ya, malam Jumat, hari Jumat, perbanyak membaca zikir, perbanyak membaca Quran, perbanyak sholat sunat, perbanyak sodako, sholawat Nabi. Betapa Nabi memicu kita. Coba Nabi itu kan mengatakan hadisnya. Kalau hari Jumat, hari Jumat itu karena Nabi, orang yang mula-mula dan pertama kali datang di masjid pada hari Jumat, selain marbot, kalau marbot jangan dihitung memang tinggal di masjid ya. Orang yang pertama kali misalnya jam 9 Pak Win sudah datang, akan diberi pahala oleh Allah kata Nabi, sama pahalanya berkorban seekor onta. Onta Pak kalau di Indonesia ikan itu sekitar 35 jutaan itu harganya. Lebih, mungkin kalau nggak saya juta. Iya mahal. Onta yang itu kan lebih besar daripada sapi ya. Itu datang pertama kali hari Jumat ini. Maksudnya datang ya beribadah ya, sholat berzikir di masjid kita, bukan datang ya. Itu. Atau sholat sunat, sholat sunat yang tidak ada jumlah rakaatnya itu kan ada. Sholat sunat mutlak namanya. Itu pertama kali. Tapi kalau orang kerja kayaknya nggak bisa Pak kita ini kalau dibuat kerja. Makanya dalam Islam itu, kalau Islam hari Jumat itu jangan dipakai kerja mestinya. Untuk ibadah memang rugi. Kita ikut-ikutan sama londo. Hari Ahadnya kita ini ya gini. Hari Jumat. Orang yang datang kedua kalinya, urutan yang kedua, diberi pahala sama pahalanya orang berkorban seekor sapi. Sapi Pak Iman. Piro Pak sapi kemarin itu yang gini? 25 ada. Ya, bukan ini Nabi loh. Nabi yang ngomong ini loh. Ini hadis ini. Nabi yang menjanjikan hari Jumat saking luar biasanya. Apalagi kalau malamnya juga kita gunakan. Iya. Coba lihat kalau kita ada kegiatan baca Yasin pun nggak lama juga. Ada istighosah pulang orang. Tahu po di rumah itu kerja apa gitu loh ya kok. Padahal ciri-cirinya orang yang imannya bagus itu kalau duduk di masjid betah. Kalau ada orang nggak terlalu betah duduk di masjid berzikir dengarkan pengajian itu ya keimanannya perlu ditanyakan. Habitatnya orang beriman itu harus lebih senang di masjid daripada di rumah. Habitatnya ikan itu di mana Pak Iman? Ya, kalau ada ikan nggak betah di air, ikan minta digoreng kalau nggak dibakar itu ya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau kita betah di apa yang dilakukan ya gitu kita berzikir, berdoa, ya selawat. Seperti habis sholat maghrib ini jarang. Saya pun juga kadang-kadang melakukan kadang-kadang. Antara isya dan maghrib itu kalau kita nggak pulang ke rumah, ada sholatnya dengan namanya sholat sunat awabin. Pernah dengar? Sholat sunat awabin. Sholat sunat dilakukan kalau kita selalu melakukan itu 6 rakaat Pak jumlahnya. Itu nanti tobat-tobat kita akan diterima dan Allah nanti senantiasa menyadarkan kita. Ketika kita bersalah itu cepat kembali ya. Awabin itu sholatnya orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Itu nilainya kalau kita sholat 2 rakaat saja nilainya sama dengan sholatnya 10 tahun kalau tidak salah Pak Oto ya. Di hadis itu 10 tahun nilainya 2 rakaat 6 rakaat 10 tahun
Orang yang sholat sunat awabin itu sekali 10 tahun. Iya, 60 antara maghrib dan isya. Tapi tatkala kita habis ini keburu kerja nggak bisa. Tapi boleh juga di rumah boleh. Pokoknya waktunya antara maghrib dan isya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Itu aja diulang-ulang. Ya kalau mau variasi boleh diganti Qul a'udzu birabbil falaq boleh. Habis itu ya berzikir. Hah? Ya kali salam setelah rakaat. Itu. Lah, ibarat orang berdagang kita ini kehidupan berdagang itu Pak, nanti keuntungan kita labanya itu di situ. Ibadah sunnah, bukan yang fardu itu sudah pokoknya nggak dilakoni kita sudah celaka kita ya. Yang mana ya? Ya. Dan anggota tubuh kita ini kan ada tangan, ada kaki, ada kuping, ada mata, ada lesan, ada otak. Ternyata amal-amal yang paling banyak itu besok pahalanya itu adalah lesan, amalan lesan. Jadi lesan ini kalau digunakan untuk kebaikan juga paling berat bobotnya, tapi sebaliknya kalau lesan digunakan untuk hal-hal yang melanggar paling berat juga dosanya. Lesan, Pak. Ya. Subhanallah, walhamdulillah. Malah ya. Coba kita nendang batu saja sakit berdarah bisa berpahala. Sampean batu ditendang bisa berpahala sampeannya. Apa yang dibaca kalau kita nendang batu kakinya sampai ini? Innalillah, oh enggak mati kok innalillah. Astagfirullah, innalillah atau alhamdulillah. Pak Win. Astagfirullah karena enggak sengaja. Astagfirullah, mohon maaf batu. Biasa orang kalau enggak nih batu tai, aku kayak gini. Umpamanya batu bisa ngomong, matamu iku lho ayo ke diam aku ditendang begitu loh ya. Nah, supaya tidak mengeluarkan kata astagfirullahaladzim. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku kok jalannya kondangan ini batu ditendang. Pahala. Tapi andaikan bukan astagfirullah, alhamdulillah juga yang penting masih mengucapkan kalimat alhamdulillah cuman berdarah enggak sampai patah. Patah, alhamdulillah cuman patah, enggak sampai dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit alhamdulillah cuman habisnya cuman 50 juta umpamanya enggak sampai mati. Begitu. Kalimat-kalimat thayyibah. Anak kita nakal kalau dulu innalillah masya Allah anak kok dikunurun sopo gitu deh. Enggak usah kayak gitu ya. Astagfirullah ya Allah ampuni dosa anak-anakku kok begini begitu ya. Gitu ya. Kalimat thayyibah. Ini kesempatan cuman ketika kita sekarang ini kan namanya. Jalan dari rumah. Kata Nabi Sunnah Rasul, siapa orang yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna. Jadi lalu dia menuju ke masjid. Baik tujuannya untuk ngaji seperti yang kita lakukan ini maupun untuk mengikuti sholat kegiatan apa? Membaca kalimat thayyibah dari rumahnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha atau sholawat kepada Nabi astagfirullah itu setiap langkah kaki kanan diangkat derajatnya diangkat oleh Allah, setiap kaki kiri diangkat rontok dosa-dosanya. Tambah jauh rumahnya dari masjid tambah besar pahalanya, tambah jauh rumahnya dari tambah rontok dosa-dosanya. Seperti itu Pak. Ini sunnah Rasul. Ya saya lihat yang peduli terhadap sunnah Rasul itu kawan-kawan kita di jamaah tabligh ini. Nah itu menghidup-hidupkan masjid, ya masjid gini. Ya cuman orang-orang yang nggak paham, orang mau ke masjid kok dihambat. Pada salah satu fungsinya masjid itu itikaf itu. Masjid itu itikaf Pak. Itikaf itu bukan cuma bulan Ramadan saja. Ya, maka sampean nggak usah mau apa-apa. Habis sholat sunat maghrib, diam saja, diam. Tapi niat dulu. Saya niat itikaf di masjid ini sunat karena Allah. Itu sudah dapat pahala. Di rumah nggak ada tempat itikaf di rumah itu, masjid tempatnya. Diam saja. Diam di masjid ataskan niat saya niat itu dapat pahala. Apalagi baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Quran, mengikuti pengajian luar biasa. Lah, baca Quran mau ada artinya tidak ada artinya tetap mendapat pahala istimewa. Baca Quran satu huruf nggak salah 10. Iya saya 10 huruf. Kalau alif lam mim berapa huruf? 3. Udah dapat 30.
Dibaca salah masih dapat 2. Alama. Alif lam mim dibaca lama masih dapat. Masing-masing 1 huruf dapat 2. Dikurangi karena dibaca salah. Baca salah saja masih dapat pahala. Itu hebatnya Quran. Oh, pemana nek dibaca sama artinya? Dibaca dulu lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kata. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Bismi dengan menyebut nama. Allahi Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Bukan main. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya milik Allah. Rabbi Tuhan pencipta al-alamin alam semesta. Bukan main. Gampang. Dan itu amalan lesan. Amalan yang paling istimewa dalam tubuh kita ini kalau dimanfaatkan dalam kebaikan ya lesan, nggak ada yang kalah. Man akhara kalamihi bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang mengakhiri ucapannya di saat sakarat nanti dengan ungkapan la ilaha illallah, paham maknanya dan diamalkan selama hidupnya, dijamin pasti masuk surga kata Nabi. Bukan main, Pak. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah suwe tambah bagus. Sebetulnya kita kurang Pak Oto. Biasanya kita itu paling, kalau saya biasanya rata-rata 17 kali. Seandainya bisa itu 100 kali Pak. Ya 33 tambah bagus. Sebetulnya yang bagus 100 kali. Kok yang istighosa itu ya. Tapi kalau istighosa rata ya Hayyu ya Qayyum 100 kali, ya Rohim ya Rahman, yo pulang semua orang kan. Maka boleh diatur. Boleh diatur sekurang-kurangnya 7, boleh 10, 11 ya Rahman. Tapi kalau ya Latif itu harus lebih banyak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Melembutkan Pak itu ya Latif. Melembutkan hati dan pikiran. Keras itu Latif ya. Iya, karena sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terpuji. Disebut Asmaul. Berdoalah kamu dengan nama-nama Allah itu. Apa karepmu? Ya, kalau Allah sumpah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, pikiran sumpah gitu ya. Rezeki kurang lancar, ya Wahhabu, ya Fattahu, ya Wahhabu, ya Razzaq, ya Fattahu, wahai Tuhan yang maha membukakan segala kesulitan, ya Razzaq, wahai Tuhan yang maha memberi rezeki, ya Wahhab, wahai Tuhan yang maha pemurah yang menjamin segala kemuliaan. Baca gitu ya. Merasa banyak salah, banyak dosa. Kok ini kok punya cita-cita, kok ada urusan, kok mantap terus. Barangkali banyak salah. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur. Gitu. Sesuai karepnya. Termasuk nanti diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan. Nah, kalau diperas lagi, seluruh doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu, maka intisari doa itu ya Al-Fatihah itu nggak ada lagi tandingannya. Doa Al-Fatihah itu ya. Makanya kalau kita disuruh mimpin doa Pak Win, jangan jawab kula boten saged donga. Ya kalau sudah hafal Al-Fatihah itu rajanya doa itu. Rajanya doa ada Alfa. Doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya. Jimatnya orang-orang berislam agar tidak terkena berbagai macam masalah itu, jangan tidak dibaca sehabis salat 5 waktu ayat kursi. Baca Pak. Kalau tidak bisa sempat baca dengan imam, bacaan dewe ayat kursi. Juga nanti akan menyelamatkan kita dari azab kubur juga. Banyak hadis yang menjelaskan. Kalau ingin terhindar dari berbagai macam gangguan bencana alam, makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan, koyok jin, ya kita kata kadang-kadang kita tidak. Antem dengan trikul itu. Kul huwallahu ahad. Baca dia. 3 kali, masing-masing 3 kali. Sebelum tidur baca juga, ditiup gini baru ini. Nanti bangun tidur juga begitu. Wah, ini di samping memberatkan catatan timbangan amal besok kita di akhirat, ini juga merupakan apa ya? Itu tadi, bekal lahan sangu yang paling banyak memberatkan timbangan amal kita. Nah ini secara selesai. Lalu yang kurang 2 lagi, yang ke-8, ittiba'u minhajuhu. Kita senantiasa mencontoh apa namanya ini, Nabi ini manhaj. Yang disahkan malah itu sistem kehidupan Nabi. Nabi itu Pak Iman, Nabi itu pemimpin ya. Nabi itu Nabi dan Rasul berfungsi sebagai pemimpin. Ketika tidak ada Nabi yang pemimpin umat Islam diganti oleh
Abu Bakar. Abu Bakar namanya apa? Khalifah. Abu Bakar wafat diganti oleh siapa? Sayyidina Umar. Abu Bakar dipanggil apa? Khalifah. Umar wafat diganti oleh siapa? Itu jadi memang orang Islam itu sistemnya mananya harus terpimpin. Kalau ada orang Islam tidak punya pemimpin, terutama pemimpin Islam, maka kacau hidupnya. Ini manhajnya Nabi. Maka kita harus punya pemimpin. Sekurang-kurangnya kalau di kampung itu ada ketua RT, gak bisa Pak, gak terpimpin. Ada ketua RW. Kalau masjid, musola sekurang-kurangnya ada ketua, gak bisa. Kacau. Nah, ini manhaj terpimpin. Di samping kita terpimpin, manhaj Nabi juga kita harus menjaga persatuan dan kebersamaan. Persatuan. Kekuatan Islam itu ada dalam kebersamaan dan persatuan. Kata Nabi, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Orang yang selalu bersama-sama, orang yang selalu kumpul, orang yang selalu bekerja bersama-sama, makan bersama-sama, sholat bersama-sama, bepergian bersama-sama, bekerja bersama-sama. Apa kata Nabi? Rahmatun akan memudahkan turunnya kasih sayang Allah, pertolongan rahmat Allah. Wal furqatu adzabun. Orang yang saling gontok-gontokan, yang saling menjelek-jelekkan, saling mencari-cari kelemahan, azabun akan mendatangkan murka Allah. Iya. Itu manhaj. Jadi kalau ingin kuat itu harus berjamaah. La islama, kata Sayyidina Umar ini, illa bijama'an. Islam tidak akan mungkin tegak, akan diperhitungkan, direken orang, terutama Muslim, kalau tidak umatnya tidak bersatu. Wala jama'ata, umat Islam tidak akan bersatu illa bi imaro, kecuali ada pemimpinnya. Ada imaro itu pemimpin. Pemimpin itu imam, sultan, khalifah, al-qiyadah, pemimpin. Ya ya. Tapi kalau pemimpin internasional itu namanya khalifah, ya. Ya, yang pernah berkuasa selama kurang lebih 13 abad. Lalu runtuh pada tahun 40 berapa itu yang? 1942 kalau tidak salah. 24. Yang ketika berpusat di Turki Utsmani di Turki itu lalu dihancurkan oleh orang-orang kafir bekerja sama dengan Raja Kemal Mustafa Atatürk, itu akhirnya runtuhlah kekhalifahan Islam. Sampai sekarang masih terus diperjuangkan tapi selalu dihambat. Nah, jadi Islam itu terpimpin mulai dari tingkat paling kecil pemimpin sholat, naik sedikit ketua kampung, naik sedikit, begitu terpimpin kita. Ya. Ini manhaj. Ya. Manhaj berikutnya Nabi itu iman, hijrah, jihad. Nah, ini nih yang saya terangkan tempo hari. Lupa dia. Jadi manhaj Nabi ini iman dulu, tidak bisa iman kalau tidak hijrah. Iman tanpa hijrah omong kosong. Hijrah tanpa jihad omong kosong. Maka ini perlu kita, itu manhaj Nabi. Sudah diatur sedemikian rupa, makanya Nabi kuat Pak. Terpimpin. Maka kepemimpinan itu nggak boleh kosong. Satu hari saja tidak ada pemimpin, kacau. Nabi ketika wafat 2 hari 2 malam kalau tidak salah, jenazahnya baru dikubur. Kenapa kok sampai, padahal Nabi mengatakan kalau ada orang mati cepat dikubur. Nabi sendiri waktu wafat itu tertunda penguburannya. Gara-gara apa? Gara-gara orang pentingnya memilih pemimpin, mempersiapkan penggantinya Nabi sebagai Khalifatullah itu tatkala wafat Rasulullah. Itu orang ya bermusyawarah orang kaum Ansor dan Muhajir supaya Nabi ada ganti. Saking pentingnya pemimpin. Satu hari saja nggak ada presiden di Indonesia misalnya, kacau. Satu hari saja kayak gini ya, kecuali ada wakil-wakilnya nanti. Nah, ini namanya manhaj. Lalu yang terakhir sekali kewajiban kita terhadap Nabi, warisatu risalatihi. Kita berkewajiban menyampaikan risalahnya. Semua. Jangan mengatakan, wah dakwah itu cuma tugasnya ustadz, tugasnya guru, enggak. Sesuai dengan kemampuan kita. Semua kita ini dakwah. Enggak bisa dakwah keluar anak-anak kita. Kita tuturi yang baik, jangan begini, itu sudah dakwah. Ini namanya mewarisi sunnah-sunnah Rasul. Ini saya sampaikan secara global, nanti kita dalam kajian berikutnya diungkap satu-satu. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencintai Nabi? Bagaimana cara-cara kita mengagungkan Nabi? Bagaimana cara membela Nabi? Bagaimana cara menghidupkan sunnah-sunnahnya nanti? Nanti semuanya
penuh dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Sampai di sini dulu, mungkin ada masukan, pertanyaan. Monggo Pak Iman, biasa Pak Iman. Katanya bis itu mulut itu mau dikunci, tapi ketika dikatakan apa itu banyak amalnya dari mulut. Dikunci maksudnya? Ya, mulut dikunci itu besok supaya tidak bohong. Kan di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat piro itu Pak? Ya. 68 kalau tidak salah. Hah? Al-yauma, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, yakhtimu ala afwahihim, mulut manusia dikunci. Mau dijahit atau dilem, pokoknya nanti dikunci. Soalnya kalau nggak dikunci nanti bujuk. Yang ngomong nanti jarinya, yang jadi saksi kakinya. Ya, kaitannya dengan pertanyaan Pak Imam tadi apa? Kaitannya Pak Imam? Hanya amalnya itu dari mulut. Ya ini yang dibicarakan ayat itu kan besok suasana di hari kiamat, bukan di dunia. Di dunia ini Pak kita harus banyak ngomong, tapi ngomong itu tadi, ngomong yang baik. Kalau ngomong yang jelek jangan. Monggo Pak, ya. Nabi? Iya. Iya. Dalam ini yang saya belum tahu itu akan merayakan umat Islam ini justru mengikuti apa yang dilakukan Nabi Rasul. Nah ini peristiwa apa yang menandai? Kapan dan sampai kapan kita disuruh mengikuti Nabi ya? Beban di dalam Islam itu ada namanya mukallaf. Kalau anak kecil yang kecil-kecil masih SD kelas 3 ke bawah belum itu, tapi pembiasaan saja. Orang mulai kena mukallaf, kena beban kewajiban, taat kepada Allah, taat kepada Rasul kalau sudah akil balik. Akil balik. Nah, jadi kalau kita dulu waktu kecil itu kan, tapi ya akil balik kira-kira SMP itu Pak. Kelas 6 kalau itu sudah akil balik. Kalau tidak sholat kita tidak puasa sudah kena. Sampai kapan kita? Sampai mati. Iya. Begitu ya Pak ya. Ya sampai mati. Ya batasnya apa saja yang harus kita contoh? Ya itu tadi semua sunnah-sunnah yang dalam kehidupan sehari-hari Pak. Mulai cara makannya, cara tidurnya, cara bekerjanya, cara minumnya, ya gitu banyak penuh. Mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Iya itu tadi artinya mulai kita jadi kena beban mukallaf namanya. Mulai itu ya. Ya. Mulai Nabi Muhammad diutus jadi Rasul sehingga kita harus maksudnya. Oh iya, jadi kalau Nabi mula-mula Nabi dikena beban itu semenjak Nabi diutus jadi Rasul. Iya, berapa Nabi? Umur berapa? 40 tahun Nabi diutus mulai itu. Iya. Mulai Nabi kan sebelumnya Nabi belum kena kewajiban dakwah, kayak gitu ya. Jadi itu Nabi, tapi kalau kita enggak sampai 40 tahun kita pokoknya sudah berakal balik, sudah kena beban. Mukallaf Pak namanya. Ada orang yang dihilangkan beban itu anak-anak sampai dia dewasa, enggak wajib itu. Orang tidur sampai dia bangun, maka orang tidur kalau nggak sholat itu nggak dosa, tapi diganti. Orang gila sampai dia sembuh, maka orang gila, anak-anak kecil biasa itu kalau mati itu masuk surga Pak. Orang gila itu masuk surga, ya. Malah karena nggak kena mukallaf. Maka siapa yang ingin masuk surga nggak usah sholat, nggak usah puasa, gampang. Jadi orang gila saja. Cukup ya. Terima kasih Pak Yudhar. Nanti kita sambung lagi ya nantinya ya. Karena waktu sholat mengingat ya. Mudah-mudahan tema ini betul-betul kita pahami dengan baik karena ini tuntutan syahadat kita Pak ya. Syahadu alla ilaha illallah. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.